pertemuan kita adalah pada al-maf'ul ma'ah nggih. Al-maf'ulu ma'ah, dan sudah selesai nggih. Kemarin pembahasannya sangat ringkas. Sekarang insyaallah masuk ke maf'ul yang terakhir atau iya, yaitu maf'ul fi atau dzaraf. Maf'ul fi atau dzaraf insyaallah. Kita masuk pada pembahasan maf'ul fi atau dzaraf, halaman 72. Nah, keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya sebuah perbuatan atau fi'il. Nah, yang baca bapaknya, monggo. Al-maf'ulu fihi. Nggih, maf'ul fi. Al-maf'ul fi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ul fi. Maf'ul fi ismun mansubun yadhkuru li bayanin zamanin fi'li au makanihi, ay yaqa'u fi jawabin mata au aina tamal fi'li. Aina waqa'al tamal fi'lu. Terus Wa yusammal maf'ulu fihi dzarfun zamanin idza dalla ala zamanin waqu'ul al-fi'li. Wa yusamma dzarfun makanin dzarfu makanin marfu makanin idza dalla ala makanin waqu'ihi. Terus Tat. Mislu safarat ta'irati lailan. Laila dzaraf zamanin mansubun bil fathah. Waqa'a talibu amama mudarrisi. Amama dzarfu makanin mansubun bil fathah. Lanjut. Salis. Asani ahammu dhurufu mudafile. Ahammu dhurufi zamani hiya sa'ata yauma sa'atun yaumun usbu'un syahrun sanatun subahun masa'un zuhrun lailun gudun lahdhatun barhatun maddatun fatratun hina qablu ba'da tiwalu khilalu asna'u. Terus kilo selesai. Farsahun kilometrun. Samun gitu? Samun. Oh iya, asna. Nah. Terus Pak, nomor 3 terakhir. Ahammu durufil makani. Ahammu durufi al-makani hiya amamun wara'un khalfun yaminun yasarun shimalun syamalun janubun syarqun gurbun wasatun fauqa korbun tahta baina inda lada tilqa'u tijahu nahwi haula duna mila farsahun kilometru. Nggih, jazakallahu khair Pak. Pak Sri ya.
Pak siapa? Oke, Pak Eko. Baik, pembahasan yang baru yaitu mansubatul asma yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7. Nah, maf'ul fi mansubatul asma yang ketujuh yaitu maf'ul fi, termasuk mafa'il yang terakhir, termasuk pembahasan mafa'il maf'ul yang terakhir, karena kita udah bahas dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah. Yang terakhir adalah maf'ul fi, yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu terjadinya pekerjaan, terjadinya fi'il. Jadi perlu ditekankan, perlu diingat-ingat bahwasanya maf'ul fi, baik itu keterangan waktu dzaraf zaman atau keterangan tempat dzaraf makan, itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Pasti ada fi'il di sana. Karena menerangkan keterangan tempat atau keterangan waktu dari sebuah pekerjaan. Misalkan Ahmad makan. Di mana Ahmad makan dan kapan Ahmad makan? Di mana dan kapannya itulah yang dimaksud dengan maf'ul fi atau dzaraf. Jadi perlu ditekankan lagi bahwasanya maf'ul fi itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Terjadi pada jumlah fi'liyah. Kalau tidak ada fi'liyah, di situ tidak akan ada dzaraf. Karena fi'liyah itu adalah pekerjaan, dan pekerjaan itu yang mengandung apa? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nanti insya Allah perluasannya atau penjelasannya lebih gamblang, lebih rinci lagi kalau kita sudah masuk buku. Nah, kata beliau, definisi dari maf'ul fi, isim yang nasab, jadi tetap isim. Perlu diperhatikan, maf'ul fi atau dzaraf itu isim, Pak. Meskipun kadang bentuknya itu kayak huruf, ya kan? Karena ada maf'ul fi dzaraf bentuknya seperti huruf. Kesamaannya di mana? Karena susunannya itu susunan huruf hijaiyahnya cuma sedikit, sehingga disangka itu apa? Huruf. Disangka itu huruf. Ya, tapi dia bukan huruf, dia tetap adalah maf'ul fi atau dzaraf. Nah, salam dulu. Maf'ul fi adalah isim nasab yang disebutkan li bayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempat kejadiannya fi'il. Ay yaqa'u fi jawabi mata aw aina tamal fi'lu. Maksudnya adalah terjatuh pada jawaban kapan dan di mana tamal fi'lu, sehingga sempurna suatu pekerjaan. Mudahnya begini, kita berikan contoh. Misalkan Ahmad ya'kulu. Ahmad ya'kulu. Ahmad ya'kulul khubza. Misalkan Ahmad sedang makan roti, atau dibalik ya'kul Ahmad al-khubza, enggak apa-apa, yang penting ada fiilnya, Pak. Ada fiilnya. Aina ya'kulul Ahmad, di mana Ahmad makan roti? Misalkan di mana Ahmad makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan makan di mana? Fil mat'am. Misalkan seperti fil mat'am. Kata beliau, maf'ul fi dzaraf, zaman atau makan, itu untuk mengeceknya kita menggunakan di mana, mata, wa aina, di mana, kapan dan di mana. Ini seperti ini, Ahmad
makan roti di mana? Di mat'am, di warung. Di warung. Kita cek di sini. Ini kan di mana Ahmad makan di warung. Apakah ini sebagai dzaraf? Hah? Lihat kita di sini ada fi. Kalau sudah ada fi berarti bukan dzaraf. Berarti ini bukan dzaraf. Lesat kan katanya kita mengetahui dzaraf zaman dengan mata kapan, adapun dzaraf makan dengan aina di mana? Ini kok nggak cocok? Hah? Itu hanya membantu saja, Pak. Jadi kita punya pakai mata sama aina hanya untuk membantu dia itu kedudukannya sebagai dzaraf makan atau zaman. Meskipun di sini aina yaqulul khubza Ahmad yaqul khubza fil mat'am. Jadi cocok kalau kita pakai aina. Tapi di sini tidak bisa sebagai dzaraf. Ulfi misalkan. Tidak cocok. Kenapa? Karena jelas sekali di sini ada fi. Ada huruf jar. Nah, kalau pengen naruh dzaraf di situ, kita ubah Ahmad yaqul khubza di mana dia? Di depan rumah misalkan. Nah, di belakang. Saya sudah tulis. Nah, di mana Ahmad makan roti? Khalfal mat'am. Nah, ini adalah dzarafnya. Ini adalah dzarafnya. Nah, jadi mengetahui maf'ul fi atau dzaraf itu dengan kata-kata mata dan aina. Kalau ini kan aina. Ahmad makan roti di belakang warung. Kapan? Sekarang misalkan. Al-an. Ini sebagai dzaraf juga. Nah, sebagai dzaraf juga. Nah, saya ulangi lagi, ini penting adanya ini, Pak. Adanya fi'il ini penting. Nah, nanti ketika dzaraf mutasarrif dan dzaraf ghairu mutasarrif, ini keberadaan sebuah fi'il di dalam jumlah yang ada dzarafnya itu penting. Nah, itu penting. Di buku contohnya wa yusammal maf'ul fi, dan nama lain maf'ul fi itu dzarfa zamanin. Nama lainnya adalah dzaraf zaman. Bahkan yang lebih familiar di telinga kita maf'ul fi itu dengan istilah dzaraf. Lebih familiar di telinga kita penyebutan maf'ul fi itu dengan dzaraf zaman atau makan. Jadi jenengan kalau di i'rab dengan maf'ul fi, istilah maf'ul fi tidak mengapa, atau dzaraf tidak mengapa juga. Kata beliau, yusammal maf'ul fi dzarfa zamanin idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li. Nama lain dari maf'ul fi itu adalah dzaraf zaman jika dia menunjukkan waktu terjadinya fi'il. Jangan lupa jumlah fi'liyah, ada fi'il di situ. Wa yusamma dzarfu makanin wa yusamma dzarfa makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi. Dan dinamakan maf'ul fi itu dzaraf makan kalau menunjukkan apa? Tempat terjadinya fi'il. Tempat terjadinya fi'il. Jadi dengan silakan i'rabnya mau maf'ul fi atau dzaraf makan atau dzaraf zaman silakan. Beliau memberikan contoh safarat at-ta'iratu lailan. Pesawat tersebut telah pergi di malam hari. Lailan dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Lailan dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Ini adalah dzaraf zaman. Yang dzaraf makan, contoh yang kedua, waqafa at-talibu amamal mudarrisi. Murid tersebut berdiri di depan guru, di depan seorang guru. Amama dzarfu makanin mansubun bil fathati. Kesimpulannya ada dua untuk menganalisa sebuah dzaraf. Yang pertama adalah keberadaan fi'il. Yang kedua
jenengan harus tahu lafaz isim tersebut apakah termasuk dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Kalau tidak tahu nanti nggak bisa menganalisa kalau dia itu maf'ul fi. Nah, makanya beliau setelah itu menyebutkan lafaz-lafaz isim-isim yang menunjukkan maf'ul fi, baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Monggo. Atau ana yang bertanya. Nah, buatkan jumlah mufidah dari dzaraf makan atau dzaraf zaman. Nah, buatkan dalam jumlah mufidah dzaraf makan atau dzaraf zaman. Nomor 1 kepada Mas Ahmad, insyaallah. Ya, monggo Mas Ahmad. Insyaallah semangat. Monggo buat jumlah mufidah yang di dalamnya ada dzaraf makan atau dzaraf zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini Mas Ahmad, ini Mas Arif. Masya Allah, ini Mas Ahmad. Ya. Buat jumlah fi'liyah, terus kasih keterangan waktu atau keterangan tempatnya. Atau ana yang buatkan jumlah mufidahnya jenengan bahasa Arabnya. Ya Ahmadu. Kapan? Di mana? Ba'da qalilin. Nah, baru saja. Ya Ahmadu ba'da qalilin. Mana dzarafnya? Ba'da. Dzaraf apa? Zaman. Monggo di i'rab. Bil fathati. Baik. Contoh yang kedua, Mas belakang Mas apa? Isman. Oke, monggo. Atau dari ana aja bahasa Indonesia jenengan bahasa Arab kan ya. Saya belajar nahu pada hari Rabu. Beliau baru datang ya? Baru datang. Ikut dari awal tadi. Baru datang. Ikut dari awal ya, monggo. Ingat tadi rambu-rambunya cara membuat dzaraf pada jumlah fi'liyah. Nah, saya belajar nahu pada hari Rabu. Apa saya belajar nahu? Oke? Saya belajar Bismillah. Adrusun nahwa. Terus hari Rabu. Yauma adrusun nahwa. Yauma arbi'a. Nah, benar. Nah, adrusun nahwa yaumal arbi'a. Mana dzarafnya? Yauma, jangan lupa. Nah, makanya di sini begini, Pak. Nah, yauma itu adalah dzaraf zaman. Nah, kalau tadi contoh barusan apa? Ja Ahmad ba'da qalilin. Ba'da qalilin atau qabla qalilin? Barusan. Ba'da qalilin atau qabla qalilin, Pak, barusan. Nah. Ba'da qalilin. Saya kok lupa. Nah. Atau anak ganti. Ja Ahmad al-an misalkan. Atau ba'da qalil enggak apa-apa. Nah. Intinya jangan lupa membuat dzaraf zaman atau makan itu jumlah fi'liyah. Nah. Jumlah fi'liyah harus ada fi'ilnya. Harus ada fi'ilnya. Nah.
Terus ahamu durufiz zaman, beliau menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan dzaraf zaman. Dzaraf zaman sama makan tuh banyak, Pak. Nah, banyak sekali. Di antaranya sa'ah. Sa'ah artinya jam. Nah, misalkan murid-murid masuk kelas jam 7 pagi. Yang buat Mas Ahmad. Murid-murid masuk kelas jam 7 pagi. Dakhalatul labu fil fasli jam 7. Sa'ata jam 7. Kalau jam 4 dakhaltu fil fasli sa'ata arba'ah. Sa'ata arba'atin. Kalau dibuat jumlah mufidah sa'ata arba'atin. Kalau dibuat na'at man'ud jam keempat sa'atan robi'atan. Sa'atan sabi'atan atau sa'ata sab'ah. Dakhalatul labu fil fasli sa'ah. Naam, sa'atan sabi'atan atau sa'ata sab'atin. Yang kedua yaum. Yaum sudah ya. Yang selanjutnya usbu, pekan. Contohnya misalkan pekerja itu, karyawan itu bekerja di pabrik sepekan dalam sebulan. Atau 1 pekan. Nah, 1 pekan saja. Karyawan tersebut bekerja di pabrik sepekan. Yang buat Mas Ismail yang Mas Ismail. Oh enggak, Mas Ismail. Enggak. Para karyawan atau para pekerja atau apa bekerja di pabrik sepekan. Ya'malul umalu pabrik fil masna'i usbu'an. Nah. Syahrun, sebulan. Saya berpuasa pada bulan Ramadan. Mas Giri. Sumu syahra Ramadan. Sanah setahun. Sobah pagi. Nah. Berikan contoh dalam jumlah mufidah sobah. Pak Sri. Masya Allah. Adhabu ilal idaro. Sabahan mubakkiron. Saya pergi ke kantor pada pagi, masih pagi-pagi banget. Sabahan mubakkiron ya, Masya Allah. Sore turun hujan di waktu sore. Mas Sintan, nggih jenengan? Nggih, monggo. Yanzilul mator masaan. Nah, yanzilul mator masaan. Zuhron waktu duhur, lail waktu malam, wadan besok, lahzah. Lahzah itu apa? Lahzah sebentar. Sering kita mendengar lahzah ya ikhwan. Lahzah sering. Lahzatan. Misalkan intadirni lahzatan. Tunggu ana sebentar. Intadirni lahzatan. Angin ya. Lanjut berha. Apa arti berha? Pak Sri? Truk ini. Berha apa di situ artinya Pak? Berha? Atau Mas Rohyadi? Saat ya. Sesaat. Nah, berarti sama dengan lahdzah Pak. Nah.
Barhah, na'am. Inda, mana? Muddah itu berapa waktu? Selama. Misalkan jumlah mufidahnya saya berada di sini pada waktu yang lama. Nah, misalkan tuh di Sukoharjo muddatan tawilatan. Saya tinggal di Sukoharjo pada waktu yang lama, muddatan tawilatan. Fatrah artinya sama, waktu juga seperti muddah. Nah, misalkan ujian berlangsung selama sepekan. Yajri al-ikhtibar fatrata usbu'in. Ini contohnya. Hina ketika, qabla sebelum, ba'da setelah, tiwala selama, khilal sama selama juga, asna saat atau ketika. Telah turun hujan ketika pelajaran dimulai. Nazalal matar asna'a dirasah. Dirasah itu semua adalah dzaraf zaman, dan kalau jenengan mengetahui lafaz yang lain dan itu memang dzaraf zaman, isim yang menunjukkan dzaraf zaman, berarti itu dzaraf zaman. Seperti apa yang belum ada di sini, Pak? Dzaraf zaman. Ma'a. Gimana? Al-an, ya, al-an juga masuk. Apalagi, Pak? Mungkin ada yang punya koleksi. Intinya banyak sekali, insyaallah. Dzaraf zaman itu banyak. Nah. Terus yang dzaraf makan, amam, depan, wara, depan, amam, wara, belakang, khalfa sama belakang, yamin sebelah kanan. Misalkan saya duduk sebelah kanannya ustaz. Bahasa Arabnya jalastu yaminal ustadi. Yaminal ustadi. Yasar sebelah kiri. Syamal, tafadhol. Syamal utara. Misalkan Indonesia terletak di utaranya Australia. Ingat, jangan lupa Pak ya, tetap patokannya harus ada fi'il. Indonesia terletak di utara Australia. Berarti bagaimana Pak? Bahasa Arabnya, Indonesia terletak di utaranya Australia. Jangan lupa fiilnya Pak. Kalau jenengan begini, Indonesia fi Syamal Australia. Misalkan jenengan buat jumlah mufidah. Indonesia fi Syamal Australia. Misalkan. Ini saat ada syamalnya saat. Fi Syamali Australia. Indonesia fi Syamali Australia. Terus di Eropa, Syamali sini adalah dzaraf makan. Tepat atau tidak? Kurang tepat. Kenapa? Ini jelas ada fi di sini. Sedangkan Syamal itu kita pengenkan dia dzaraf. Bagaimana cara membuatnya? Indonesia terletak di utaranya Australia. Ini dibuang. Pikirkan terletak itu apa fiilnya, Pak? Waqa'a yaqa'u. Nah, orang Arab menggunakan terletak itu yaqa'u, berada. Berada. Yaqa'u Indonesia Syamala Australia. Jadi seperti itu. Yaqa'u Indonesia Syamala Australia. Syamal.
Shimal atau syamal, Pak? Kalau ashabus shimal. Ashabus shimal itu kiri ya? Shimal. Kalau syamal utara. Kalau shimal kiri, kalau syamal utara. Nah, syamal itu utara, janub selatan, syarq timur, ghorbun. Nah, misalkan sebelah barat Pulau Jawa adalah Pulau Sumatera, atau Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Betul, Pak ya? Iya. Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Di bahasa Arabin, Mas Susilo, Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Apa bahasa Arabnya pulau? Pulau apa bahasa Arabnya? Oke? Apa bahasa Arabnya pulau? Jazirah. Jazirah. Bukan jazirah Arab. Pulaunya orang Arab yang sekarang jadi 8 negara ya. Saudi yang paling gede, Saudi, Yaman, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab. Itu kan jazirah, pulau. Indonesia Masya Allah pulaunya ribuan ya. Dari yang kecil sampai yang paling gede. Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Jazirah. 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 Nah, jazirah itu pulau. Jamaknya juzur. Juzurun. Jazirah. Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Ya, mana fiilnya? Ya kau taqau ya. Karena muannas. Jazirah Sumatera taqau gharba gharba jazirati Jawa. Jawa. Jawa Lusto, Jawa Syarqiyah, Jawa Gharbi. Nah, Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Jawa, Jazirah Jawa. Nah, begini. Orang Arab menyebut Jawa seperti ini. Kalau orangnya Jawi, Jawi. Jadi Jawiyun, ada ya nisbah, ya kan? Jawiyun. Nah, sebelah barat. Nah, wasat sebelah tengah. Nah, fauq atas, berbeda dengan ala Pak ya, meskipun sama-sama atas artinya. Ala itu bukan dorof. Ala itu apa? G, huruf jar. Qurba dekat. Nah. Rumahku terletak atau berada di dekat masjid. Bahasa Arabin Pak Rohyadi. Rumahku terletak atau berada di dekat masjid. Ya kau? Rumahku terletak di dekat masjid. Di mana? Rumahku. Ya kau baiti. Qurbal masjid. Nah, ya kau baiti qurbal masjid.
masjid. Nah, dekat. Terus tahta di bawah. Baina antara. Inda itu artinya apa? Bisa berarti apa? Ya di samping juga bisa. Atau macam-macam. Lada sisi, inda juga bisa sisi. Tilqa apa? Tilqa depan ya. Intinya arah semua ini, Pak. Di arah-arah depan, belakang, sisi. Nah, tijah sama ya. Nahwa itu apa? Arah. Bagaimana bentuknya, Ustaz? Bentuknya dalam jumlah mufidah. Misalkan saya berjalan menuju ke arahmu. Apa saya berjalan? Sirtu ke arahmu. Sirtu nahwaka. Sirtu nahwaka. Nah, ada sebuah kitab judulnya Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Anak dulu mikir apa nak? Tiba-tiba nahwun begitu, Pak. Terus tarbiyah Islamiyah. Nahwunya besar di atas, tarbiyah Islamiyahnya di bawahnya. Apa ya? Ternyata setelah dipikir-pikir, oh iya, nahwa di sini adalah dorok makan. Artinya menuju pendidikan Islam. Jadi itu buku pendidikan, buku tarbiyah, nahwa tarbiyah Islamiyah. Jadi bacanya nahwa tarbiyah Islamiyah. Bingung dulu, nahwun ini ilmu nahwu. Karena nahwu itu banyak persamaan, Pak. Ilmu nahwu, bisa nahwu itu misal ada, Pak. Nah, kita sering di sini ya, nahwu misal, contoh. Haula sekitar, duna itu bisa sebelum, mil 1 mil. Saya berjalan saya sudah berjalan sejauh 1 mil. Sirtu milan gitu. Begitu aja, milan. Sirtu min Sukoharjo ila Polokarto milan wahidan misalkan. Saya berjalan dari Sukoharjo ke Polokarto 1 mil misalkan. Milan. Farsakh ini satuan jarak orang dulu. 1 farsakh itu berapa kilometer ya? Allahu a'lam. Ini satuannya orang dulu. Nah, orang Arab. Kilometron. Saya berjalan selama atau sejauh 1 kilometer. Sirtu kilometron, begitu. Kilometron, tronnya yang mansub, Pak. Kilometron. Nah. Kilometron. Nah. Kalau di sini hampir sama. Nah. Allah hujan. Bisa hujan. Ada pertanyaan, Mbak? Monggo. Ada yang tanwin seperti kilometron, begitu ya? Yang enggak tanwin seperti usbuan.
Nanti insya Allah ada nggak pembahasannya? Ada dzaraf itu Pak yang dia itu berdiri sendiri. Ada yang dia butuh kepada mudhof ilaih. Kayak khalfa itu ada mudhof ilaihnya. Khalfal bait, khalfal madrasah, khalfal masjid. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri di belakang. Di belakang apa? Berbeda dengan yang bisa berdiri sendiri. Misalkan kilometron, ya kan? Farsahun, apa lagi? Tadi fatrotan, barhatan, sa'atan, zuhron, lailan. Tapi kalau asna nggak asnaan, ada mudhof ilaihnya. Memang perlu kita ketahui bahwasanya di sana ada lafaz-lafaz dzaraf yang dia berdiri sendiri bisa, dan ada sebagian dzaraf yang harus membutuhkan mudhof ilaih. Nah, jadi seperti itu. Yang harus membutuhkan mudhof ilaih otomatis dia tidak akan bertanwin, ya kan? Karena kedudukannya sebagai mudhof. Monggo, pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yaitu dzaraf, ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Ini penting karena banyak yang menyangka kalau dia termasuk lafaz-lafaz dzaraf, selamanya dia dzaraf. Ini persangkaan yang kurang tepat. Salam, monggo, masyaallah, bijak-bijak. Jadi dzaraf itu ada yang mutasarrif, ada yang ghair mutasarrif. Nah, ada dzaraf yang dia senantiasa sebagai dzaraf. Jadi kalau dia senantiasa sebagai dzaraf, harus diyakini, harus disimpulkan bahwasanya dia pasti terjadi pada Mas Isman. Kalau dia sebagai dzaraf, pasti dia terjadi pada jumlah. Nah, pasti ada jumlah fi'liyah, Pak. Pasti ada jumlah fi'liyah. Kalau dia sebagai dzaraf, zamankah atau makan, pasti ada jumlah fi'liyah. Dan di sana ada dzaraf secara asal, tetapi tidak ada jumlah fi'liyah. Bahkan kedudukannya dia bukan sebagai dzaraf. Ini yang namanya dengan dzaraf mutasarrif. Dzaraf yang bisa berubah kedudukannya sebagai selain dzaraf. Misalkan telah datang hari Jumat. Kita tadi mengetahui hari itu apa? Mana? Ini. Saya belajar nahwu hari Rabu. Hari di sini adalah dzaraf. Terus ada jumlah mufidah, telah datang hari Jumat. Laqad jaa yaumul jum'ah. Telah datang hari Jumat. Bukan laqad jaa yaumal jum'ah. Situ kan ada jaa, ada fi'il. Yang datang siapa? Yang datang siapa, Mas Isman? Yang datang siapa? Telah datang hari Jumat. Yang datang siapa? Hari Jumatnya. Berarti hari di situ sebagai fa'il, jangan lagu. Yakin. Laqad jaa yaumul jum'ah. Misalkan hari Jumat telah datang, diganti. Yaumul jum'ah jaa. Kenapa yaum, Ustaz? Mubtada. Khabarnya jaa. Lah kok bisa begitu, Ustaz? Ini yang akan kita bahas. Dzaraf itu ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Mutasarrif maksudnya kedudukannya bisa sebagai selain dzaraf. Terus yang ghairu mutasarrif, dia senantiasa kedudukannya sebagai dzaraf. Jadi jangan ambil kesimpulan kalau dzaraf ghairu mutasarrif pasti terjadi pada jumlah fi'liyah. Nggih, Pak Sri? Harus ada fi'il. Karena dia menunjukkan keterangan waktu
atau keterangan tempat. Nah. Baik, kita baca. Yang baca sekarang jam berapa? Oh, jam 5 lebih. Nah. Baik, ada yang baca. Kata beliau, poin yang keempat, tanqasimu dzurufuz zamani wa dzuruful makani ila dzaraf zaman dan dzaraf makan atau maf'ul fi itu terbagi menjadi satu, dzurufin mutasarrifatin, dzaraf yang mutasarrif. Apa itu mutasarrif? Wahiyya ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin. Dzaraf mutasarrif adalah yang dia bisa kedudukannya sebagai dzaraf dan bisa juga kedudukannya selain dzaraf. Selain dzaraf sebagai apa, Ustaz? Tadi kita contohkan sebagai apa? Yaum tadi sebagai fa'il dan sebagai mubtada. Bisakah sebagai maf'ul bih? Bisa. Bisakah sebagai isim inna? Bisa. Sebagai khabar kana? Bisa. Jadi dzaraf mutasarrifah bisa sebagai dzaraf, bisa sebagai selain dzaraf. Terus beliau mencontohkan yaum, banyak Pak ya? Insyaallah. Yaum, syahrun, sanatun, usbu'un, sa'atun, sabahun, terus sampai gharbun. Tadi terjemahnya sudah. Contoh, wa hadhihi dzuruf yumkinu an tusta'mala dzarfan. Dan dzaraf-dzaraf ini, lafaz-lafaz tadi itu dari yaumun sampai gharbun itu bisa digunakan sebagai dzaraf. Perlu diperhatikan di dalam apa? Tanda kurung itu maksud dijadikan sebagai dzaraf adalah lidalalati ala zamanin au makani wuqu'il fi'li. Dia menunjukkan atas keterangan waktu dan keterangan tempat terjadinya fi'il. Berarti kalau dzaraf mutasarrif ini kedudukannya sebagai dzaraf, bisa dipastikan di situ ada jumlah fi'liyah. Ana ulangi, dzaraf mutasarrifah kalau dia kedudukannya sebagai dzaraf, maka bisa dipastikan dia itu ada jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu terjadinya fi'il. Wabitali oleh karena itu ingat, takunu mansubatan, dia selalu nasab. Lafadznya nanti fathah. Bi'tibariha maf'ulan fi. Karena dia sebagai maf'ul fi. Nah, karena dia sebagai maf'ul fi. Nah. Contoh kata beliau, sa'azuruka, saya akan mengunjungimu. Ziarah enggak hanya maknanya diartikan dengan ziarah kubur, Pak ya. Ya, karena istilah kita ziarah kubur ya. Jadi kita jangan artikan saya menziarahimu, kayak sudah meninggal ya. Sa'azuruka, saya akan mengunjungimu. Tapi enggak apa-apa, di masyarakat kita ziarah sudah menjadi ziarah kubur ya. Kita ikuti makna kita. Saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Yaumal Jum'ati, sa'azuruka yaumal Jum'ati. Tagharrada at-tuyuru sobahan atau tugharridu at-tuyuru sobahan. Burung-burung itu berkicau kapan? Pada pagi hari atau di waktu pagi. Nah, istamarra zilzalu lahdzatan. Gempa tersebut terjadi atau berlangsung lahdzatan, sebentar. Sirtu kilometron, saya telah berjalan sejarak sejauh 1 kilo. Kita lihat di situ dzarafnya semuanya mansub, Pak. Taqau Saina, Saina itu terletak syarqo di sebelah timur, syarqo qanatis Suez. Saina itu terletak di sebelah timur terusan Suez. Nah, terusan Suez. Nah, qanah di situ kita artikan terusan ya, kali ya. Tapi di sini kita artikan terusan. Nah, itu lafaz-lafaz yang sebagai dzaraf. Sebagaimana yang kita pelajari. Nah,
Yang kedua yang penting, kama yumkinu an tustamala ghairu dzarfin, sebagaimana dzaraf ghairu mutasarrifa, sebagaimana dzaraf mutasarrifa itu bisa dipakai, bisa menjadi kedudukannya selain dzaraf. Wabitali, oleh karena itu tu'rabu dzaraf yang mutasarrifa ini di'rab bihasabi mauqi'aha fil jumlah, tergantung kedudukannya di jumlah. Bisa mubtada, bisa fa'il, ila akhirih. Contoh, al kilometru alfu metrin, 1 kilometer itu 1000 meter. Kita lihat di sini al kilometru, kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Sedangkan di sebelumnya sebagai dzaraf. Apa perbedaannya? Kalau yang sebagai dzaraf pasti ada jumlah fi'liyah. Kalau yang al kilometru alfu metrin ada di situ fi'il? Tidak ada. Dia sebagai mubtada. Nah, contoh yang kedua, ja'a yaumul jum'ah, telah datang hari Jumat. Kalau ada yang bertanya, lah ini kan ada jumlah fi'liyah, ada ja'a, kok enggak ja'a yaumul jum'ah? Apa bedanya ja'a yaumul jum'ah dengan ja'a yaumul jum'ah? Ana tanya ke jenengan, Mas Sinten, Mas Mahfud. Nah, apa bedanya ja'a yaumul jum'ah dengan ja'a yaumul jum'ah? Coba diterjemahkan. Kalau ja'a yaumul jum'ah, kalau ja'a yaumul jum'ah. Hari Jumatnya datang, kedudukannya sebagai fa'il. Kalau ja'a yaumul jum'ah, siapa yang datang? Hah? Dia, iya. Mana fa'ilnya ja'a yaumul jum'ah? Dhamir mustatir. Jadi nerjemahkannya, dia telah datang pada hari Jumat. Kalau ja'a yaumul jum'ah. Yang terakhir, asyarku mahdul adyanis samawiyah, katanya. Wilayah timur itu, timur di sini maksudnya ada gorbu, ada syarku. Barat itu orang-orang barat. Terus timurnya itu ya timur tengah itu, Pak. Nah, jadi timur tengah maksudnya. Timur tengah itu adalah mahdul adyanis samawiyah. Apa mahdu? Tempat lahirnya agama-agama samawi. Nah, tempat lahirnya agama-agama samawi. Nah, agama-agama samawi maksudnya agama-agama yang memiliki kitab dari langit. Nah, Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi, meskipun agama mereka telah ternodai, ya, telah dirubah-rubah. Nah, asyarku di sini kedudukannya mubtada marfu' bid-dhammah. Monggo kalau ada yang bertanya sebelum ana yang nanya. Nanti nulis di dalam aplikasi ini, ana tulis yaum di sini. Banyak sekali muncul. Apakah dia dzarf mutasarrif ataukah bukan? Nah, monggo bertanya. Tidak bisa keluar.
Yaum di sini rata-rata al-yaumul akhir. Nah. Billahi wal yaumil akhir ya ayyuhalladzina amanu nazzala. Monggo yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan? Kalau begini Pak, Muhammadun amamal bait. Muhammadun amam al bait. Muhammad ada di depan rumah. Kalau nggak salah di pembahasan khobar ya. Pembahasan khobar mubtada dari jumlah khobar. Al-hadiqatu amamal manzil. Nah, di buku ini. Nah, sama dengan ini Pak, Muhammadun amamal bait. Atau kalau di buku ini jenengan sama Abdul Rahim, al-hadiqatu amamal manzil. Murojaah. Nah, tanya ke Pak sinten? Pak Sri nggih? Pak Sri ini, Pak. Nggih, Pak Eko. Muhammadun amamnya di sini apa harokatnya? Amamal bait. Lah, mana jumlah fi'liyahnya? Mana jumlah fi'liyahnya? Ya kan? Itu ada di bab khobar. Al-hadiqatu amamal manzil kalau nggak salah. Apa alasannya? Kok dia di buku itu al-hadiqatu amamal manzil? Bagaimana? Jawabannya. Ini kan mubtada katanya. Khobarnya mana? Syibul jumlah. Ini berarti khobarnya. Pertanyaannya iya, kalau ini seumpama sebagai syibul jumlah, kenapa ini kok apa? Mansub. Paham maksud Anda? Iya. Apa alasannya? Mungkin ada yang ingat penjelasan Ustaz Ibrahim? Hah? Ada yang dibuang. Fi'il. Di sini ada fi'il yang dibuang, Pak. Yastaqiru. Apa istaqiru? Dari dulu istakir itu apa? Istakir itu yaqa'u, Pak, berada. Ini kenapa kok jadi amama? Padahal kita kan pelajari tadi. Pokoknya kalau dzaraf ada dzaraf pasti ada jumlah fi'liyah. Terus ketika mubtada khobar, contohnya Muhammadun amamal bait. Kenapa kok amamal bait? Nah, di situ ada penjelasan di bawah al-hadiqatu amamal manzil. Ada penjelasannya. Apa kata beliau? Apa penjelasannya? Itu. Yang paling bawah halaman 31 itu, Pak. Qad yasuru at-tasa'ulu. Mungkin akan banyak pertanyaan. Kaifa gimana anna kalimata amama? Kata isim amama wallati taqa'u khobar dan dia kedudukannya sebagai khobar takunu mansubatan bil fathah. Dia itu mansub dengan fathah fi hinin, padahal annal asla fil khabar an yakuna marfu. Khabar itu harus marfu. Terus kata beliau, wa tafsiru dzalika, penjelasan tersebut annal khabar yakunu marfu'an, dia marfu idza kana isma jinsin au isman mushtaqon. Kalau dia itu isim jenis atau isim mushtaq. Ini sama Abdul Rahim jenengan. Wa amma idza kana al-khabar syibha jumlatin, adapun jika khabarnya dari syibul jumlah, fa innal ibarul mukawwanata min adz-dzarfi wal mudhaf ilaih, maka
ibarah jumlah yang terdiri dari dzaraf dan mudhaf ilaihnya tersebut, amamal manzil tadi, dia itu sebagai sibul jumlah, itu sebagai khobar. Amma dzarfu amam, adapun kata dzaraf amam di situ, fa huwa mansubun, dia fathah bi fi'lin mahdhufin, karena ada fi'il yang dibuang, takdiruhu na'am mustaqirrun ya. Kalau fi'il ya yastaqirru aja. Nah, katanya fi'il ya. Di sini mustaqirrun kan. Ubah aja istaqarra atau istaqirru karena fi'il. Fi'il. Jangan mustaqirrun. Yundur maf'ul fi fil fasl ilmi mansub. Kata beliau, dilihat pembahasan maf'ul fi yang sekarang kita bahas pada isim yang mansub. Jadi di sini, Pak. Jadi di sini ada fi'il yang mahdhuf. Mana khabarnya, Pak? Kalau baca Sibawai mudah. Ini sibul jumlah fi mahalli raf'in. Kalau mazhabnya Kisai orang-orang Kufa enggak, ini tetap sebagai dzaraf. Maf'ul fi. Ini maf'ul fi. Khabarnya apa? Khabarnya ini. Yastaqirru mahdhuf. Pilih yang mana silakan, yang penting punya alasan, Pak. Yang mudah aja, Pak. Sibawai yang mudah-mudah. Orang Basrah memang asalnya mudah-mudah. Nah, kalau kita sering dengar debatnya antara Sibawai dan Kisai ini, wah, umat, Pak. Nahu di debatnya ini enggak apa-apa, untuk sekedar apa? Wawasan sakofan. Biar kita enggak kaget. Oh iya, ternyata i'rabnya mereka seperti itu, alasannya seperti itu. Nah. Baik, ada pertanyaan? Yang kayak gini-gini, ya terkadang lupa, Pak. Ingat lagi ketika mengajar atau dipraktekkan, sering kayak gitu. Ketika ketemu di pelajaran mudah, Pak ya. Ketika nanti dengan jumlah yang lain dipikirkan, kok kayak nggak pernah belajar gitu. Sama, Pak. Anak juga seperti itu. Ketika berulang-ulang sampai nyantol sini. Oh, kalau ditanya sama teman misalkan Muhammadun khalfal masjidi. Mana khabarnya? Khalfal masjidi. Loh, khalfa itu maf'ul fi. Misalkan dibilang kayak gitu. Loh, enggak, dia itu jar majrur, enggak bisa. Dia sebagai enggak bisa jar majrur sebagai apa? Sebagai khabar. Dia itu pasti ada fiil yang dimahdzuf karena pembahasan dalam maf'ul fi, kalau ada dzaraf pasti ada jumlah fi'liyah misalkan. Ini sesuatu yang agak apa ya? Tersembunyi dan jarang dibahas. Nah, lanjut. Terlagi azan. Terus beliau mencontohkan apa? Oh, nah, dzaraf ghairu mutasarrifah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan di sini. Bismillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.